Nah, dari teman-teman kalau udah punya hasil seperti ini, pada dasarnya ini bisa memberi kita informasi yang banyak tentang orang tersebut. Nah, pertama-tama apa nih teman-teman yang harus kita lihat ya dari sebuah tulisan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang pertama harus dilihat adalah yang namanya margin. Margin adalah batas tepi kertas, atas, kanan, kiri, sama bawah. Ya, namanya margin. Nah, margin itu pada dasarnya gini. Kita itu ketika menulis itu kan dari kiri menuju ke tengah kertas sampai ke arah kanan kertas. Ya, setelah sampai di kanan, tulisan kita sampai di kanan, uh, kertasnya habis, maka kita akan turun lagi. Tulisan tersebut kita sambung lagi di bagian kiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara menulis. Makanya kalau saya ilustrasikan tulisan kita di kertas itu seperti ini. Kita seperti berjalan ya di atas kertas tersebut dari sebelah kiri, kemudian ke tengah, terus sampai ke kanan. Nah, di dalam grafologi ini ada artinya nih, artinya ketika kita menulis seperti ini. Nah, yang pertama adalah kalau di tengah-tengah itu adalah kita melihatnya sebagai kondisi saat ini, present ya. Kemudian di sebelah kiri adalah masa lalu, di sebelah kanan adalah masa depan. Nah, jadi sebelah kiri kalau kita menulis dari kiri dan kita meninggalkan yang sebelah kiri, berarti kan meninggalkan sesuatu ya, meninggalkan sesuatu di belakang kita. Makanya di sebelah kiri itu diasosiasikan sebagai masa lalu, di sebelah tengah adalah saat ini, lalu semakin ke kanan kita menulis ke kanan bagian kanan kertas kita kan masih kosong ya ketika kita sedang menulis, sebelah kanan masih kosong. Sesuatu yang masih kosong kita masih belum tahu, kita belum bisa mencapai keadaan tersebut, sehingga itu adalah sesuatu yang masa depan. Gitu. Jadi masa lalu sebelah kiri, margin kiri adalah masa lalu, di tengah-tengah tulisannya adalah saat ini, lalu di sebelah kanan, margin sebelah kanan adalah masa depan. Nah, masa lalu itu bukan berarti sesuatu yang hanya kaitannya sama masa lalu, tetapi masa lalu adalah sesuatu yang kita sudah pernah mengalaminya, kita sudah mengenalnya, sehingga itu adalah sesuatu yang familiar. Familiar itu bisa aja teman-teman, keluarga dekat, sesuatu yang membuat aman, situasi yang sudah kita pahami sebelumnya, karena kita sudah pernah mengalaminya di masa lalu. Lalu di saat ini, kondisi saat ini di tengah kertas, di masa depan nih, bagian margin kanan adalah sesuatu yang kita belum pernah alami. Jadi sesuatu yang akan kita tuju, yaitu tujuan kita. Jadi sebelah kanan adalah sebuah tujuan. Nah, karena kita belum pernah mengalaminya, pasti kan ada risiko-risiko ya, yang kita masih belum paham. Jadi sebelah kanan itu diasosiasikan sebagai sebuah risiko. Sesuatu yang belum diketahui, sesuatu yang belum pasti. Bisa jadi sesuatu itu juga bahaya. Gitu. Ya, sampai di sini itulah konsep margin dulu yang perlu teman-teman pegang ya. Jadi margin itu adalah batas atas, kanan, kiri, dan bawah. Sementara kita lihat dari kiri, tengah, kanan itu kurang lebih masa lalu, saat ini, dan masa depan. Oke. Oke. Nah, jadi kalau saya ulangi lagi, margin itu pada dasarnya adalah berorientasi kepada ruang dan waktu. Ya. Nah, jadi sebelah kiri terkait dengan masa lalu, di mana yang dibilang sempit, margin yang sempit, itu adalah yang kurang dari 1 senti. Nah, kalau kita sekolah biasanya margin kiri itu kan antara 2,5 sampai 3 senti ya, nah, teman-teman sekalian. Jadi kalau dia sampai kurang dari 1 senti, itu kategorinya adalah sempit. Nah, kemudian dikatakan medium apabila sekitar 2,5 senti, itu sedang-sedang saja ya sesuai dengan aturan. Sementara orang-orang yang pada saat menulis ya kemudian semakin menyempit ke kiri, tadinya menulisnya biasa, semakin menyempit ke kiri seperti contoh yang sebelumnya, ini adalah orang-orang yang awalnya spontan tapi kemudian menahan diri. Nah, berikutnya adalah justru orang-orang yang kemudian semakin melebar marginnya, semakin ke kanan, adalah orang-orang yang terus gitu ya, dia perlu waktu untuk beradaptasi. Gitu ya. Berikutnya adalah yang bergelombang nih, kanan kirinya tuh, sebelah kiri justru bergelombang. Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang justru memberontak atau enggak, tipe orang yang tidak terlalu mau ngikutin aturan. Dia pengen punya aturan sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Logikanya gimana? Nah,
sebelah kiri, ketika kita menulis di kiri, bagian kiri adalah bagian yang relatif lebih mudah kita kontrol daripada sebelah kanan. Ya, kalau kanan ketika kita menulis kata-katanya itu habis itu kanan kiri di sebelah kanannya itu kita sulit mengontrol apakah kata-kata itu uh, panjang pendeknya kata itu kan berbeda-beda sehingga sebelah kanan biasanya sangat tidak rata. Tetapi di sebelah kiri biasanya bisa kita kontrol. Kita pengen lurus di sebelah kiri. Sehingga orang-orang yang seharusnya sebelah kirinya bisa lurus tapi dia bergelombang, ini adalah tipe-tipe pemberontak orang-orang yang kurang mau ngikutin aturan atau dia punya aturan sendiri. Lalu sebelah atasnya itu 1 senti itu kategorinya sempit, yang di atasnya medium itu kurang lebih setara, dia merasa setara dengan orang, sementara yang terlalu jauh di bawah terlalu jauh marginnya atasnya itu terlalu banyak, itu adalah orang-orang yang sedikit merasa di bawah dari orang lain. Berikutnya kalau sebelah kanan adalah terkait masa depan, yang sebelah kiri satu kalau dia bilang sempit sebelah kanannya sempit, maka adalah orang-orang yang merasa yakin sama masa depannya. Dia bergerak cepat mengejar impian. Kalau semakin lebar jarak margin kanannya, dia semakin merasa kurang yakin sama masa depan. Sementara adalah orang-orang yang terbentur marginnya adalah yang sudah habis marginnya sudah kebentur, dia cenderung menghalalkan segala macam. Teman-teman sekalian, size atau ukuran huruf itu melambangkan minat sosial atau ego seseorang. Nah, semakin besar, lebih dari 3 mm. Nah, 3 mm ini adalah ukuran tinggi dari huruf yang ada di area huruf huruf bukan huruf besar ya teman-teman, tetapi huruf kecil. Misalnya seperti ini. Nih huruf kecil nih ya. Nih. Nih kan huruf kecil. Nah, ini adalah tingginya itu sekitar kalau besar itu 3 mm. Lebih dari 3 mm itu besar. Jadi teman-teman silakan cek huruf Anda masing-masing ya. Apakah itu besar atau ukurannya kecil. Kalau ukurannya 2,5 sampai 3 mm tingginya, maka itu kategorinya adalah normal. Jadi orang-orang yang mudah beradaptasi lebih praktis. Ya. Semakin kecil tulisan atau yang dianggap kecil adalah kurang dari 2 mm. Ya. Jadi ini ukuran huruf kecilnya ya, bukan ukuran huruf besar. Bukan huruf besar yang ini, tapi huruf kecilnya nih. Seperti ini. Kalau semakin kurang dari 2 mm, dia adalah orang-orang yang lebih nyaman sama dirinya sendiri. Lebih cenderung introvert, lebih cenderung minat sosialnya tidak tinggi. Tapi kelebihannya adalah dia lebih cermat, lebih jeli, lebih terkendali. Gitu ya. Nah, semakin kecil tulisan juga seperti itu ya, akan semakin seperti itu. Uh, tetapi ada juga nih orang-orang yang nulisnya bervariasi, besar kecilnya bervariasi. Nah, ini juga bisa patut kita asumsikan bahwa ini orang-orang yang belum konsisten, belum mature, dan dari sisi stabilitas emosinya masih belum stabil ya, masih belum mature. Gitu. Oke, baik. Sampai di sini mudah-mudahan bisa kebayang sama teman-teman ukuran huruf itu artinya apa, minat sosial sama egonya seperti apa. Spasi itu artinya jarak sebetulnya ya. Nah, antar huruf adalah persepsi terhadap diri sendiri. Semakin dia renggang spasinya, dia semakin santai orangnya, nggak mengkritik diri, semakin terbuka. Semakin sempit antar hurufnya, dia memiliki emosi atau ekspresi dirinya dia ditahan. Dia tipe orang yang lebih hati-hati. Dia nggak bisa santai. Lalu berikutnya adalah antar kata. Antar kata adalah interaksi sosial. Jadi mewakili jarak fisik yang diperlukan, jarak fisik dari si penulisnya tersebut. Semakin lebar jaraknya antar kata, maka dia tipe orang yang tidak menginginkan ingin berjarak lah dari orang lain, nggak terlalu pengen deket-deket sama orang lain. Semakin menempel antar katanya, dia tipe orang yang lebih nyaman dengan orang lain, suka berdekatan, suka berkumpul, senang berinteraksi dengan orang lain. Nah, sementara antar baris, tadi kita bisa lihat ya, yang barisnya nempel-nempel nggak jelas gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa orang-orang yang antar barisnya itu rapi, teratur, maka dia adalah tipe-tipe yang good planner.
ya dalam menyikapi hidup, spontanitas, berpikir logis. Nah, itu dia tuh bisa membuat perencanaan. Sementara kalau antar barisnya itu sampai tabrakan, atas bawah itu tabrakan, saling berkaitan huruf-hurufnya, maka dia adalah ciri-ciri orang-orang yang bad planner, yang susah banget ngatur diri, ngatur waktunya, ngatur kerjaannya. Dan ini juga terkait sama pola emosinya yang ruwet gitu, yang tidak terorganisir gitu. Jadi ketika orang nggak bisa ngatur pekerjaannya, nggak bisa ngatur dirinya, bisa jadi ada masalah juga dengan emosinya. Gitu. Baseline atau garis dasar itu menggambarkan kemampuan mental si penulis, bagaimana sih dia mengintegrasikan emosinya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, orang-orang yang baseline atau garis dasarnya lurus, stabilitas emosinya tuh cenderungnya baik gitu ya. Memang nggak lurus-lurus banget, tetapi kan ada sedikit gelombang di sana, tapi gelombangnya itu sebagai sebuah dinamika, bukan seperti apa gelombang yang terlalu parah gitu ya. Tapi masih kita bisa lihat secara kasat mata itu oh ini cukup stabil, cukup lurus gitu ya. Lalu ada juga orang-orang yang sangat bergelombang seperti tadi ya, itu adalah orang-orang yang moody, yang terlalu membawa perasaannya, yang kalau ada apa-apa di luar dari dirinya, kemudian terbawa perasaannya sehingga mempengaruhi pekerjaannya dia. Gitu loh. Misalnya ada sesuatu yang tidak dia inginkan, nanti dia terbawa tuh perasaannya, akibatnya kerjaannya jadi nggak stabil hasilnya. Lalu ada lagi orang-orang yang tulisannya cenderung naik nih, garis dasarnya cenderung naik. Nah, ini adalah orang-orang yang optimis. Kenaikannya adalah kurang lebih 10 derajat. Ya, jangan terlalu apa namanya naik juga, tapi kurang lebih 10 derajat dia naik. Itu bagus sekali kalau teman-teman bisa dapat karyawan yang demikian. Sementara itu orang-orang yang menurun adalah orang-orang yang cenderung pesimis atau mudah menyerah, garis dasarnya. Ada juga orang-orang yang tulisannya itu kalau Anda lihat dari hasil kertasnya itu ya, hasil dia menulisnya itu, dia tuh cenderung cembung gitu. Cembung. Cembung itu berarti naik ke atas ya, sorry. Cembung itu dia naik ke atas. Jadi naik dulu, nanti tiba-tiba dia agak turun. Jadi orang-orang yang semangat dulu, tapi ke bawah akhirnya dia semangatnya menurun gitu loh. Jadi ada euforia-euforia di awal. Sementara orang-orang yang modelnya cekung itu adalah orang-orang yang sebenarnya cenderung pesimis, tapi tetap dikerjain sampai selesai. Jadi dia pesimis ya, agak turun gitu. Nanti naik lagi ke atas gitu. Ini adalah orang-orang yang pada dasarnya cenderung pesimis dan dia butuh orang lain untuk menopang dia, untuk menyemangati dia, untuk bisa balik lagi ke atas gitu loh. Tapi tetap diselesaikan sampai atas. Kurang lebih begitu. Yang nomor 5 adalah tadi udah 4 kita bahas. Yang kelima adalah zona atau area tulisan tangan. Nah, teman-teman kalau pengen tahu orang yang sedang saya rekrut ini cenderungnya lebih banyak uh, explore di kepala, di gagasan-gagasan, lebih lebih cenderung di kehidupan sosial atau cenderung di uh, mana? Jadi teman-teman coba lihat area tulisan. Nah, ini agak susah ya, agak agak sulit juga karena orang sekarang tulisannya tuh cenderung ke tengah. Jadi cenderung pendek. Atasnya tuh hampir nggak ada, atasnya ditarik ke tengah, bawahnya dinaikin ke atas sehingga tulisannya tuh cenderung pendek-pendek. Nah, kalau orang dulu tulisannya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya orang-orang yang tulisan-tulisannya yang ada di zona atas tuh, jadi ada misalnya kayak huruf L ini kan contohnya ya. Ini misalnya huruf L, dia ada di atas. Nih zona atasnya ini ada nih. Jadi ini adalah orang-orang yang menggunakan atau berorientasi kepada gagasan-gagasan intelektual, kreativitas ini yang ada di atas. Sementara orang-orang yang tulisannya cenderung di tengah, banyak di tengah, itu lebih banyak pakai hati. Ibaratnya pakai feeling ya, kehidupan sosial, urusan harian, seperti itu. Sementara yang bawahnya tuh panjang-panjang, area bawahnya tuh kelihatan banget, itu adalah orang-orang yang memiliki dorongan-dorongan instingtif lebih besar, memiliki tuntutan-tuntutan material lebih besar. Gitu. Apakah salah atau jelek? Enggak juga.
Jadi orang-orang yang punya dorongan-dorongan atau tuntutan material lebih besar itu salah satu nilai positifnya adalah orang-orang yang produktif. Karena dia mau kerja, kerja, kerja supaya apa? Supaya memenuhi kebutuhan materialnya dia. Gitu. Jadi dia langsung orang-orang yang praktis. Sementara yang di atas ini adalah orang-orang yang lebih berpikir di gagasan-gagasan. Gitu. Nah, kalau misalnya terus kalau kita anggap jelek orang-orang yang tuntutan material atau dorongan-dorongan ini di bawahnya itu besar, dia akan jelek kalau nanti disertai dengan ciri-ciri huruf yang jelek juga. Misalnya diberi hitam penghitaman banyak-banyak atau diberi tekanan-tekanan apa tulisan yang lebih terasa di kertasnya tersebut atau diberi tanda-tanda yang lain. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang buruk. Tetapi selama fine, bersih, tidak ada tekanan-tekanan berlebihan, warna-warna gelap yang berlebihan, ini pada dasarnya ini sesuatu yang cukup positif. Nah, ini teman-teman kurang lebih kalau teman-teman memakai busur ya, teman-teman bisa melihat kira-kira berapa derajat sih tulisan atau kerebahan tulisannya itu, arah tulisannya itu berapa derajat. Nah, kita bisa lihat. Nah, yang pertama adalah yang A ini, apabila tulisannya itu sangat-sangat ke kiri. Ya, saya sih hampir nggak pernah menjumpai nih yang sampai rebah seperti ini. Nah, orang-orang yang sangat ke kiri itu adalah orang-orang yang cenderung menahan emosinya secara total, sulit dijangkau banget. Benar-benar nggak kelihatan emosinya. Dan saya rasa nih, saya belum pernah menjumpai tulisan yang sampai seperti ini. Oke, berikutnya adalah uh, yang berikutnya adalah yang B. Adalah orang-orang yang very recline, jadi menahan emosinya, tampak dingin dan independen. Cenderung agak sulit diajak bergaul. Nah, yang paling sering kelihatan sih yang lebih kecil aja ya, lightly recline. Jadi orang-orang yang menahan emosinya, tampilan luarnya tuh cenderung tenang, diplomatis, dan orang-orangnya tidak to the point. Lalu yang D ini adalah yang vertikal, yang benar-benar respon emosinya tuh ditahan. Jadi dia lebih banyak menggunakan kepalanya, pakai logikanya daripada pakai emosinya atau pakai perasaannya. Jadi dia orangnya juga independen banget. Lalu tadi yang sedikit ke kanan adalah orang-orang yang mengekspresikan perasaan secukupnya, sewajarnya. Berikutnya kalau yang F adalah orang-orang yang lebih didominasi emosi, pakai perasaan banget. Jadi hatinya itu lebih banyak kepake daripada kepalanya, daripada otaknya, daripada logikanya. Nah, pada dasarnya orang-orangnya ini orang yang baik ya, sangat biasanya orangnya lebih bersahabat, terus sensitif, tapi ya juga karena dia lebih banyak pakai hati ya, pakai perasaan, cenderung cemburuan, cenderung lebih mudah terbakar emosi. Oke, berikutnya adalah orang-orang yang sangat ke kanan. Ini juga hampir nggak pernah saya lihat. Orang-orang yang lebih terbawa emosi. Jadi perasaannya itu mengendalikan, bukan hanya ke bawah ya, tapi sampai mengendalikan logikanya. Nah, gitu, kurang lebih seperti itu arah tulisan. Yang lebih berbahaya adalah orang-orang yang tulisannya itu ke kanan dan ke kiri, ini kombinasi. Nah, ini adalah orang-orang yang dari sisi emosinya ini tidak stabil gitu. Ke kanan ada, ke kiri ada, kanan ada, kiri ada. Nah, ini adalah orang-orang yang emosinya tidak stabil dan cenderung kadang belak-belakan banget, kadang terus dia nahan diri banget. Jadi kita sulit memprediksi dia tuh sebenarnya seperti apa. Nah, orang-orang yang garland atau terbuka ke atas itu adalah karena terbuka ke atas itu kan seperti cangkir ya, seperti cangkir yang terbuka ke atas. Ini adalah orang-orang yang terbuka, berpikiran terbuka, orang-orang yang ramah, orang-orang yang bersedia melakukan kompromi untuk bisa mencapai tujuan bersama. Lalu ada lagi orang-orang yang justru ke bawah tertutup ya. Jadi kalau misalnya nulis huruf M seperti ini, ini namanya arcade. Arcade itu tertutup ya, jadi dia yang bawah malah terbuka. Atau mungkin ada yang nulis seperti ini ya, tulisannya seperti ini. Ini jadi kayak ada tutupnya sebelah sini ya, huruf A seperti ini. Nah, gini. Jadi ini adalah orang-orang yang ciri khas sifatnya adalah cenderung lebih pendiam, cenderung konservatif,
Dan karena dia modelnya tertutup, dia tidak memperlihatkan emosinya secara terbuka. Nah, berikutnya adalah orang-orang yang tulisannya bersudut tajam nih, seperti tulisannya Pak Habibie. Orang-orang ini yang sudut tajam-tajamnya ke atas adalah orang-orang yang pakai logika, to the point, biasanya sulit kompromi. Gitu. Nah, dia uh, tulisan yang bersudut-sudut tajam ini artinya akan bisa berubah menjadi negatif apabila disertai dengan tekanan-tekanan yang tidak stabil atau diberi penghitaman-penghitaman pada tulisan tersebut. Jadi lebih agresif lagi ya. Kalau yang hanya angular aja bersudut aja adalah lebih ke to the point seperti itu. Tapi kalau sudah diberi tanda-tanda lain yang negatif, maka artinya bisa aja menjadi agresif. Nah, orang-orang yang bulat-bulat tadi seperti Lady Diana adalah orang-orang yang cenderung lebih mengutamakan perasaan dan lebih bersifat sosial atau people oriented. Oh ya, nanti kalau ada yang punya pertanyaan, silakan Anda catat dulu, nanti kita tanyakan di akhir ya. Mungkin kalau kita terus semua ini takutnya teman-teman lupa, silakan Anda catat dulu, nanti ditanyakan di akhir. Oke, next. Nextnya yang ke-8 nih, Siana. Langkah untuk menganalisis grafologi, tulisan tangan yang ke-8 adalah kita melihat pressure atau tekanan. Itu kita bisa lihat di kertas tersebut, di bagian belakangnya kita bisa raba. Itu terasanya seperti apa? Apakah terasa tekanan dari pulpen tersebut ataukah tidak? Nah, teman-teman juga perlu pastiin dia itu menulisnya di mana. Apakah menulisnya di sebuah meja biasa atau dia pakai taplak meja. Nah, kalau orang-orang yang nulis dengan taplak meja langsung di kertasnya itu, biasanya itu eh, lebih tertekan lagi gitu ya. Bagian belakangnya tuh lebih kelihatan, lebih terasa bekas pulpennya. Nah, jadi perlu kalau dilihat kok kayaknya tekanannya dalam banget ya. Nah, mungkin bisa ditanyakan dulu, ini sebetulnya pakai taplak apa enggak? Gitu. Atau mungkin dia di bawahnya dia kasih koran gitu loh misalnya. Sehingga jadi nekannya tuh empuk gitu ya. Nah, pressure atau tekanan ini artinya adalah energi fisik. Semakin kuat tekanan, akan semakin kuat energi fisiknya. Jadi teman-teman kalau cari kandidat untuk pekerjaan-pekerjaan fisik, untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih ke arah lapangan, ini juga perlu mempertimbangkan apakah tekanannya tersebut kuat apa lemah. Kalau tekanannya terlalu lemah, dia bukan orang yang punya energi fisik yang kuat. Nah, jadi kalau semakin kuat tekanannya, dia berarti energi fisiknya juga banyak. Nah, misalnya yang kuat ya, kondisi fisiknya bagus dan biasanya jarang sakit. Ada juga yang sedang, kondisi fisiknya biasa-biasa saja, normal gitu ya. Nah, ada yang halus atau ringan. Nah, ini adalah orang-orang yang cenderung kondisi fisiknya tuh nggak sekuat atau sekuat yang tadi ya, yang kondisi apa tulisannya tuh tekanannya tuh besar gitu ya. Uh, Anda biasanya mereka adalah orang-orang yang cenderung di belakang meja bekerjanya. Nah, kalau cari orang-orang lapangan, mungkin kalau tulisannya terlalu halus atau terlalu ringan ini perlu Anda pertimbangkan gitu ya. Takutnya dia nggak cocok gitu ya berada di lapangan. Lalu, nah yang jadi masalah lebih jadi masalah apabila tekanannya itu sangat tidak beraturan. Kalau kita bawa raba atau kita lihat belakang kertasnya tersebut, kelihatan ada tekanan-tekanan tertentu, tapi di bagian-bagian lain sama sekali nggak ada tekanannya. Ini perlu kita pertanyakan dulu, apakah dia sedang sakit, apakah mungkin bisa jadi dia peminum, gitu ya. Tetapi kalau tidak, ya berarti ada masalah dengan pengendalian emosinya, sehingga energi fisik yang dia keluarkan itu tidak stabil. Gitu.